Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jamila dengan NIM 12170300028. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait metode Euler pada gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara. Nah, di sini kita pertama bisa menganalisis ataupun melihat dari persamaan-persamaan rumus-rumusnya di Excel. Nah, di sini gerak jatuh bebas tanpa gesekan itu akan terkait berbagai satuan ya. Yang pertama yaitu ada H0. Nah, H0 ini yang di tabel ini merupakan yang harus ada gitu untuk menentukan nanti gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, dan nanti kita akan menggunakan metode Euler. Nah, kemudian di sini kita akan mencari solusi numerik Euler, maupun itu solusi numerik Eulernya dan juga solusi eksaknya, juga solusi numerik Euler yang sudah termodifikasi. Nah, kemudian yang pertama, gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara ini, yang pertama ada satuan H0. Di sini H0 lambangnya dan nilainya ini kita bisa tentukan misalnya 600, kemudian satuannya meter, dan ini H0 ini merupakan ketinggian awal. Kemudian di sini ada percepatan gravitasi yang nilainya 9,8, ini sudah tetap nilainya, dan satuannya meter per second persegi atau kuadrat. Nah, kemudian A ini merupakan waktu awal. Nah, di sini kita tentukan waktu awalnya itu 0 second. Nah, B yaitu waktu akhir sebesar 10 second, dan N ini merupakan jumlah data yang akan kita gunakan gitu, yang sudah ditentukan. Kemudian di sini H merupakan step size atau rentang ataupun selisih. Nah, di sini rumusnya itu B min A atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per N atau jumlah data. Nah, di sini kita sudah tentukan 0,1 second step size-nya. Kemudian di sini waktu saat I-nya, ini TI sama dengan A plus I kali H. Nah, kemudian di sini saya terlebih dahulu menjelaskan persamaan-persamaannya gitu. Nah, kemudian di sini ada solusi numerik Euler. Nah, di sini kita nanti akan mencari kecepatan Eulernya, kemudian posisi Eulernya, dan juga ketinggian Eulernya. Nah, di sini untuk persamaan kecepatannya itu PI plus H kali G. Nah, PI-nya itu kecepatan di data tertentu, kemudian hanya ketinggian, dan juga G-nya percepatan gravitasi. Kemudian Euler-nya YI posisi di tertentu, ditambah H ketinggian, dan juga H step size, kemudian dikali VI. Nah, kemudian ketinggian Euler-nya H0 min Y Euler. Untuk KP-nya H kali G, dan KY-nya H kali VI. Nah, kemudian di sini ada lagi solusi eksak. Nah, karena nanti kita akan membandingkan antara solusi Euler dan juga solusi eksaknya atau aslinya. Nah, V eksak sama dengan kecepatan eksaknya yaitu G kali T, Y eksaknya setengah kali percepatan gravitasi kali waktu dikuadratkan. Kemudian akhir HT sama dengan H0 min Y eksak. Nah, kemudian dari perbandingan atau persamaan kedua solusi ini, nanti itu ada modifikasi. Nah, disebut solusi numerik Euler termodifikasi. Dan di sini persamaannya V Euler modif VI plus H kali G, kemudian Y Euler modifikasinya sama dengan YI plus H kali VI plus 1 di sini. Kemudian H Euler modifnya H0 min Y Euler modifi ini. Kemudian KV-nya sama seperti tadi, H kali G, KY-nya juga sama, cuma untuk yang termodifikasi ini kita ada penambahan yaitu H kali VI plus 1. Nah, di sini udah saya buat grafik dan juga datanya. Nah, ini untuk jumlah datanya itu tadi ada 100. Nah, ini 100 data. Kemudian T-nya tadi menggunakan ini ya, satu saat.
Kemudian Y-nya, untuk Y eksak ini, dan Pi eksaknya menggunakan persamaan ini. Nah, yang ini. Nah, kemudian dihasilkan ini ya pertama, terus nanti bisa langsung ke di drag gitu ke bawah. Kemudian untuk ketinggiannya, nah ketinggian eksak pakai persamaan ini. Nah, nanti dihasilkan yang pertama itu 600, ketinggiannya 600 meter, dan nanti bisa di drag ke bawah. Nah, kemudian KP-nya di saat waktu 0 second itu 0 karena belum ada pergerakan gitu. Kemudian di sini P Eulernya sama, menggunakan persamaan ini, sesuaikan. Kemudian nanti ketika sudah satu di drag ya. Kemudian KY-nya juga sama. Kemudian di sini kita kasih 0 terlebih dahulu. Kemudian H Euler, dan intinya semua data ini menggunakan persamaan yang ini, yang di tabel solusi numerik Euler, persamaan solusi eksak, dan juga solusi numerik Euler yang termodifikasi. Kemudian di sini bisa kita lihat grafiknya. Oke. Saya perkecil terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ada 9 grafik ya, dari di antara solusi eksak, kemudian 3 grafik, solusi Euler 3 grafik, dan juga solusi yang sudah termodifikasi juga 3 grafik. Nah, yang pertama ada grafik posisi terhadap waktu. Nah, ini yang eksak. Kemudian ini grafik posisi terhadap waktu yang Euler, dan juga posisi terhadap waktu yang sudah termodifikasi. Nah, ini kita analisis bahwa grafik dari posisi terhadap waktu, mau itu eksak, Euler, dan yang termodifikasi itu saling berhimpitan ataupun sama gitu. Begitupun juga yang kecepatan dan juga ketinggian terhadap waktu. Jadi ketika metode Euler ini sangat sangat akurat gitu dan sesuai dengan aslinya atau eksak. Kemudian kita lanjut untuk mencari solusi numerik dari menggunakan software Python-nya. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, pertama sebelumnya kita buat dulu yang ini, buat dulu untuk persamaan Euler-nya untuk mengintegrate ataupun memanggil untuk nantinya akan dipanggil di kode yang akan kita uji gitu. Nah, di sini ada file euler.py. Nah, file di sini kita untuk mengintegrate atau mendefinisikan persamaan Euler-nya, yang mana nanti akan dipanggil di kode berikutnya. Nah, kemudian di sini untuk mendefinisikan Euler-nya ada F, X, Y, H, karena ini berkaitan dengan posisi, ketinggian, dan juga waktu. Oke. Nah, kemudian ada lagi kode yang harus kita buat sebelum pengujian. Nah, ini untuk memprint data, atau di sini saya beri nama print sound. Nah, ini tuh kode yang mana digunakan untuk memprint data untuk data persamaan ataupun data yang sudah tadi kita buat seperti halnya di Excel. Nah, kemudian udah itu kita langsung ke ini pengujiannya, Euler dan eksak. Nah, di sini terdapat berbagai library yang kita butuhkan, ada import NumPy. Nah, NumPy ini digunakan untuk perhitungan numeriknya gitu.
Nah, kemudian di sini from prince-solern, jadi di yang baris ini itu untuk memanggil kode tadi, yaitu kode yang digunakan untuk memprint data. Nah, yang ini prince-solern. Kemudian di sini from Euler import ini baris ini untuk memanggil kode yang euler.py tadi, dan di sini ada import matplotlib pilot as PLT. Nah, ini itu berfungsi untuk memunculkan atau menampilkan grafiknya gitu. Nah, kemudian di sini input datanya percepatan gravitasinya 9,8 tetap. Nah, kemudian persamaan diferensial biasanya ya ini. Kita definisikan persamaan diferensialnya. Nah, di sini tuh persamaannya itu persamaan diferensialnya itu order 1 yang mana dapat menyatakan dari persamaan gerak benda jatuh bebas tanpa hambatan udara. Nah, di sini sebenarnya ini dy per dt ataupun P yang F0 ini. Nah, ini tuh kecepatan, untuk kecepatan, dan kemudian yang ini F1 ini untuk percepatan gravitasinya. Karena ini ya F1 itu dv per dt sama dengan G. Nah, kemudian ini yang Y1 itu sebenarnya dy per dt sama dengan V. Nah, F0 ini kita lambangkan aja sebagai posisinya sebagai kecepatannya sebagai Y1. Kemudian di sini return F dan kemudian X 0,0. Nah, ini untuk menentukan waktu awalnya, dan X stop ini 10 waktu akhirnya sesuai tadi yang di Excel. Kemudian di sini ada YNV array. Nah, kode ini untuk menginisialkan posisi awal dari Y dan dari posisi dan kecepatan yang berkaitan dengan step size atau rentangnya. Jadi posisi awal dari posisi dan kecepatan step size atau selang waktu antar data. Nah, kemudian di sini H-nya 0,1 sesuai dengan kita masukkan sesuai dengan yang tadi kita data di Excel. Nah, kemudian di sini ada solusi numerik menggunakan Euler X, Y-nya. Nah, ini diintegrate untuk mencari solusi Eulernya, kemudian solusi eksaknya ini di eksak sama dengan, nah persamaannya kan setengah kali G kali X kali X. Nah, kemudian di sini memprint nilai solusi Euler dan eksak, nanti akan memprint plot datanya akan diprint dan akan menampilkan, nah ini di sini ini kode untuk memprint nilai solusi Euler dan eksaknya, kemudian nanti akan memplot nilai solusi Euler dan eksak. Nah, di sini sumbu X-nya itu sebagai waktu dan posisinya itu di sumbu Y. Oke, kita langsung saja di run. Oke. Oke, kita ulangi error. Oke, mohon maaf, not responding. Nah, oke, kita tunggu.
Kita coba tutup dulu agar tidak. Oke, kita coba run ulang. Ini lama ya, error, mohon maaf. Nah, oke, udah muncul. Mohon maaf lama karena ya tadi not responding, juga ada kendala jaringan juga. Mohon maaf, ini ada error. Nah, nanti itu akan muncul grafik ya. Nah, ini udah muncul grafiknya. Nah, bisa dilihat ini grafik biru dan kuning ini yang mendefinisikan bahwa metode eksak dan juga Euler itu grafiknya itu berhimpitan, yang mana menunjukkan bahwa kedua metode ini dapat digunakan dan metode Euler itu nilainya itu mendekati sebenarnya atau nilai eksak. Jadi intinya nilai metode Euler itu mendekati nilai sebenarnya atau nilai eksak. Nah, ini bisa dilihat juga di yang ya, ya kurang lebih sama. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk tugas komputasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.